dan tentu saja kita manfaatkan untuk bersujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sudah melaksanakan sholat semalam suntuk, kemudian juga insya Allah kita meraih pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit pesan dari langit ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banu zinatul hayati dunya. Ya, gitu. Itu Al-Kahfi 46 ya kalau nggak salah. Nah, jadi al-mal itu harta, zinata mal abanu wal banu itu anak. Ya. Jadi harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia katanya gitu. Jadi itu yang sepotong dari ayat 46 ini, bahwa dunia dengan harta itu akan menjadi mudah. Dengan anak hidup menjadi indah. Benar nggak kira-kira ini? Jadi dengan harta kita hidup ini menjadi mudah. Contoh, misalnya kita mau melakukan perjalanan nih, kan kita ada uang, tiket berapapun bisa di ini ya, gitu, mudah. Atau dengan cara lain, kita melakukan pekerjaan yang menurut kalau dikerjakan oleh sendiri berat gitu ya. Dengan punya harta atau punya uang, kita bisa membayar orang lain, jadi lebih ringan ya gitu. Dan banyak sekali. Jadi ini dengan harta kita mudah. Kalau umpamanya kita mau pergi kemana gitu, kan kita sudah ada mobil itu, mobil yang mewah, nah, jalan. Kemudian mau kemana juga ada. Artinya hidup ini akan mudah dengan harta. Kemudian juga anak, hidup ini menjadi indah. Benar nggak kira-kira? Bapak Ibu bisa lihat betapa ya mereka yang mungkin dari sisi harta banyak, ya semua rumah mewah, tapi nggak punya anak. Gimana nih? Agak apa ya? Ada juga teman itu ya, di satu ini punya dua-duanya nih, suami istri punya kedudukan bagus lah gitu ya. Tapi sampai pensiun nggak punya keturunan gitu ya. Meskipun boleh aja gitu bisa mengadopsi anak ya gitu. Tapi kelihatannya kurang kurang ini ya, kurang sip lah gitu ya. Nah itu kalimat tadi kayaknya benar juga gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi begitulah kira-kira. Nah makanya nanti ada kaidah kalau kita banyak harta juga harus dimanfaatkan digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Anak juga sama, gitu. Anak sebagai investasi orang tua yang paling besar, ya. Karena itu merupakan jariah, ya. Kemarin juga Pak Ustadz Dadan sudah ini menjelaskan. Jadi ada amal jariah yang langgeng, bukan langgeng. Artinya kita sudah tidak hidup lagi di dunia, tapi pahalanya masih jalan. Oleh karena itu, ini bagian dari usaha kita untuk sama-sama mendidik dan membina keluarga anak itu adalah supaya sama-sama bertakwa kepada Allah. Karena nanti kita lihat di dalam surat surat Tur ya, surat Tur ayat 21 mengatakan bahwa nanti di akhirat itu ya, di surga lah gitu, kita akan dipertemukan lagi ya, semua keluarga.
Senang nggak kira-kira Ibu kalau bisa ketemu lagi? Jangan sampai ada yang tertinggal, ya gitu. Kita ke surga jangan sampai keluarga kita tertinggal gitu ya. Artinya itulah bagian dari ini. Kemudian Bapak Ibu dari kalimat tadi kayaknya ada benarnya. Kemudian ada kata-kata di dalam ayat tadi bahwa harta anak dan itu menjadi perhiasan dunia. Ya. Kalau tadi judulnya sebenarnya nilai kehidupan ya, nilai kehidupan. Kalau tadi pernyataan harta dan anak ini sebagai perhiasan dunia, itu bukan nilai kehidupan, ya, bukan nilai kehidupan. Contoh kalimat berikutnya, kehidupan itu seseorang dikenal bukan dengan apa yang dia tahu. Seseorang dikenal dengan apa yang dia tahu, bukan apa yang dia miliki. Benar nggak ini? Ya. Jadi orang terkenal nih, katakan seorang dokter nih, terkenal nih, itu di sana karena dia pengetahuan kedokterannya itu keahliannya atau apa yang dia inginkan itu mudah katakan secara empiris dia mudah atau orang sana datang sakit terus diobati sembuh. Jadi pengetahuan dia sangat terkenal gitu. Ya. Jadi bukan apa yang dia miliki. Wah, dia karena banyak hartanya nih. Itu yang gedungnya mewah, yang ini gitu kan. Enggak. Anggaplah seperti mungkin yang sudah secara sejarah ya. Siapa terkenal Al-Jabar atau Eisen atau apalagi. Itu kan bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang dia tahu gitu ya. Hasil dari ilmu. Artinya orang terkenal karena ilmunya, bukan apa yang dia miliki. Itulah nilai kehidupan. Jadi sekali lagi, orang terkenal bukan apa yang dimiliki, apa yang hartanya. Contoh saja sekarang, Bapak Ibu sudah punya teman akrab dulu ya, atau masih SMP atau ini, terus sekarang ketemu, ya ketemu. Kira-kira yang ditanyakan apa? Ya, gitu kan? Cucu berapa, anak berapa gitu kan? Itu yang ditanyain. Tapi bukan ditanya rumahnya udah berapa, mobilnya udah berapa, enggak kan ya? Ya itu. Jadi apa yang dia tahu itulah yang ini. Jadi terkenalnya itu apa yang dia miliki, apa ilmunya gitu ya, apa yang dia tahu. Ya sekarang juga banyak mungkin contoh-contoh lain ya di dalam kehidupan ini, orang terkenal tapi sebenarnya dia karena ada kemampuan apa gitu ya. Jadi bukan dia memiliki apa gitu. Oh, dia memiliki tanah ini, ya beda. Itu biasanya seperti itu. Kemudian nilai kehidupan itu itu dengan hatinya, bukan apa yang ada di saku. Benar nggak? Ya, dengan hatinya, ya hatinya nanti bahasa itunya tuh pokoknya hatinya bagus, akhlak ininya lah gitu ya, tapi tidak dilihat dari sakunya. Tapi coba lihat, orang banyak sakunya tebal, maksudnya isinya tebal dengan uang gitu ya. Tapi hatinya ini kira-kira gimana? Enggak juga kan? Ya, gitu. Jadi jadi jangan sampai diberikan gara-gara karena sakunya tebal, dia seenaknya aja gitu kan. Ya, gitu. Terus kemudian juga
apa keramahannya, bukan dengan eh, apa kejam atau sombong gitulah gitu ya. Jadi orang terkenal itu karena nama. Coba Bapak Ibu, oh iya itu dokter itu dengan ramah banget ininya gitu. Jadi itu ada menginspirasi kesembuhan gitu ya. Kemudian juga orang lebih terkenal dengan itunya, bukan dengan apanya, dengan kesembuhannya gitu ya gitu. Jadi itu nilai kehidupan itu seperti itu. Jadi jangan sampai ini bagian dari tadi ya, nilai kehidupan itu jangan sampai dinilai dengan hartanya. Tapi jangan lupa juga kita ya secara, nah ini juga, ini kehidupan di masyarakat nih. Orang kadang-kadang menilai, ini umumnya ya, itu melihat status sosial tuh karena hartanya, benar nggak? Kebanyakan ya gitu ya. Nah itu sebenarnya jelek juga kayaknya. Jadi anggaplah kalau orang bilang mungkin ya ini ya si Fulan dia kaya terus meninggal, oh dia ngantos ngantunkeun ya. Tapi kalau yang kemarin si Fulan X gitu ya meninggal, oh dia udah mati ya kemarin. Jadi kata-kata pilihan kata-kata itu kadang-kadang menunjukkan status sosial yang itu gitu. Mungkin dari hartanya atau jabatannya gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Atau juga maaf ini ya, barangkali ini di negara Konoha nih. Bukan, ada di masyarakat gini. Si Fulan ini pejabat, terus kemudian juga ada berharta gitu ya. Terus hajat. Nah, kita diundang. Kira-kira gimana nih? Kayak biasanya suka anpaunya itu ya. Nah, gimana? Ya. Ini mah barangkali ini itu aja sih. Nah, terus ada lagi Fulan nih, hajat. Nah, dia orang-orang biasa-biasa aja gitu. Di mana nih ya? Di rumah hajatnya gitu. Kalau tadi mah kan di gedung mewah gitu. Nah, kira-kira isi itunya berapa? Ya? Malah kalau bagus itu lebih gede karena akan bermanfaat dengan itu. Harusnya gitu ya. Tapi berarti ini memang penilaian itu ya. Jadi jangan sampai ini penilaian umum ya. Rasanya kayak umum ya. Ibu bapak merasakan kayak gitu nggak kira-kira? Meskipun bukan sendiri ya, bukan sendiri. Ini Konoha sana. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi nilai kehidupan itu bukan itu. Kemudian juga dengan harmonisnya, nilai kehidupan harmonisnya, bukan dengan kekejamannya, gitu ya. Ya, gitu. Jadi gimana nih kehidupannya itu memang lebih ini. Jadi terkenal tuh karena dia lebih humoris, sudah ini gitu, mudah bergaul, bukan dengan kebengisan dengan kekejamannya, ya gitu. Kemudian terakhir gini, ada kalimat nilai kehidupan itu bukan ini kayak seperti iri kepada korun, ya korun dengan hartanya yang Pak Ustadz berapa itu kuncinya itu dipikul oleh berapa orang? 40 atau 8 tuh yang kuat-kuat itu. Itu kan dipamerkan karena dia punya harta nih, sok ngambil itu, udah kuncinya ada ini bawa dengan dipikul oleh orang yang kuat demi ini. Jadi saking banyak hartanya. Nah, tapi pada saat Allah menyiksa dia ditenggelamkan bersama hartanya, ya kira-kira berfungsi nggak itu hartanya? Baru tahu kan hakikat harta, ya gitu. Oh ternyata seperti itu. Maaf kalau ibu bapak kalau mandi apa yang dilepasin dari ini
dari kulit. Apa bahasa Sundanya? Dakinya. Daki. Tahu daki? Itu. Jadi harta itu seperti itu. Begitu mudahnya lenyap bagaikan daki. Kan gitu ya. Nah, itu seperti Korun tadi. Banyak sekian ini, tapi Allah sudah memberikan satu ini, memang kehidupannya nggak jadi tidak barokah gitu ya, karena memang kelakuannya akhirnya ditenggelamkan berserta hartanya. Baru tahu kita, oh ternyata harta itu tidak punya arti apa-apa gitu. Selama harta itu tidak digunakan untuk menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oleh karena itu, guide-nya adalah bagi orang-orang Islam yang beriman, maka jadikanlah harta itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan seperti itu. Karena bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, boleh. Ya. Silahkan, ya, kan gitu. Jadi tadi dengan kekayaan, dengan harta akan mempermudah hidup. Gitu. Makanya kalau kita mau berinfak karena ada banyak, ada kita mau bikin masjid ada, ya gampang gitu ya. Jadi gunakan seperti itu sehingga bahwa harta kekayaan tidak menjamin kehidupan dengan baik apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi itu barangkali yang bisa jadi renungan. Ini pesan dari langit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya ya, meskipun memang itu ininya tuh nggak tuntas gitu. Satu ayat tuh cuma sepotong. Ambil ininya aja tadi. Al-banu wal banu apa? Al-malu wal banu zinatul hayati dunia. Jadi anak, harta itu harta dan anak menjadi perhiasan dunia. Perhiasan itu tadi udah disebutin, bukan nilai kehidupan gitu ya. Gitu. Makanya harus kita berpandai-pandailah memanfaatkan apa yang kita miliki ya, itu baik pengetahuan maupun harta dalam rangka mencari ridho Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan ilmu yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi pada hari ini, kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan keberkahan untuk Bapak Ibu dan keluarga serta kita semua yang menikmatinya. Sekian. Bapak Ibu, tambahan ini mulai ya, sudah mulai itu nabung ya, nabung untuk kurban. Kami sudah ada mulai kemarin. Oleh karena itu siapa yang mau ini lagi bertambah?